Kembali lagi di YouTube channel saya. Kali ini saya akan membahas materi induksi matematika, di mana materi ini adalah materi kelas 11 MIPA pada mata pelajaran matematika wajib. Kita akan membahas satu persatu materi yang berkaitan dengan induksi matematika. Baik, di sini ada sub materi yang pertama yaitu notasi sigma. Notasi sigma itu adalah suatu notasi yang dipakai untuk menuliskan secara singkat penjumlahan n suku, di mana notasi sigma itu dilambangkan dengan huruf sigma, jadi yaitu huruf ini. Nah, jadi seperti E dibalik atau seperti huruf E atau 3 yang dibalik ya. Jadi itu adalah simbol untuk notasi sigma. Misalkan di sini ada sebuah deret bilangan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN. Dan kita akan menuliskan deret bilangan ini menjadi sebuah notasi sigma. Sehingga bentuk penulisannya seperti ini. Atau dapat kita baca jumlah UI untuk I sama dengan 1 sampai dengan N sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN. Nah, di mana I itu adalah indeks atau variabel dari penjumlahan suku ke UI. Kemudian bilangan satu ini dinamakan batas bawah dan N-nya ini adalah batas atas penjumlahan, di mana UI itu sendiri adalah fungsi yang mengandung variabel I. Nah, jadi saya ulangi cara membacanya. Sigma atau jumlah UI untuk I sama dengan 1 sampai N itu sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN. Ke contoh yang pertama. Tentukan nilai penjumlahan yang dinyatakan dalam notasi sigma berikut. Nah, di sini ada contoh soal. Soalnya adalah menentukan nilai penjumlahan di mana notasi sigmanya adalah sigma atau jumlah dari K kuadrat dikurang 3 untuk K, batas bawahnya sama dengan 0, dan N atau batas atasnya adalah 4. Nah, penyelesaiannya adalah kita nanti tinggal mensubstitusikan nilai K dari 0 sampai 4. Jadi 0, 1, 2, 3, dan 4. Kita gantikannya kemudian dioperasikan dengan pangkat 2 atau kuadrat ini, setelah itu dikurangkan dengan 3. Nah, jadi penyelesaiannya seperti ini. Jadi K yang pertama itu 0, kita mulai dari 0, jadi 0 kuadrat dikurang 3, ingat tanda pengoperasiannya tetap selalu penjumlahan, ditambah kemudian setelah 0 adalah 1, jadi 1 kuadrat dikurang 3, ditambah 2 kuadrat dikurang 3, ditambah 3 kuadrat dikurang 3, ditambah 4 kuadrat dikurang 3. Nah, jadi dimulai dari batas bawahnya 0 sampai ke batas atasnya adalah 4. Setelah itu baru kita operasikan 0 kuadrat dikurang 3 itu sama dengan negatif 3. Kemudian 1 kuadrat itu sama dengan 1 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian 2 kuadrat dikurang 4. 2 kuadrat sama dengan 4 dikurang 3 hasilnya positif 1 jadi ditambah 1. Kemudian 3 kuadrat dikurang 3. 3 kuadrat itu sama dengan 9. 9 dikurang 3 sama dengan 6. Positif 6. Kemudian ditambah 4 kuadrat dikurang 3. 4 kuadrat itu sama dengan 6. 16. 16 dikurang 3 hasilnya adalah 13. Sehingga kita tinggal jumlahkan negatif 3 dikurang 2 ditambah 1 ditambah 6 ditambah 13 hasilnya adalah 15. Ya. Negatif 3 dikurang 2, negatif 5, ditambah 1, negatif 4, ditambah 6 sama dengan 2, 2 ditambah 13 sama dengan 15. 2. Nah, untuk contoh yang kedua ini adalah kebalikan dari contoh yang pertama. Nah,
contoh yang pertama tadi kita disuruh menjumlahkan. Jadi ada sebuah notasi sigma, kita tinggal menghitung. Nah, kalau yang ini contohnya itu adalah ada sebuah hasil penjumlahan, kita disuruh menentukan notasi sigmanya ya. Nah, dari penjumlahan ini sudah kelihatan dari soalnya ini. Ada 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10. Nah, di sini kita hitung ada berapa bilangan? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, otomatis kita sudah tahu batas bawahnya dimulai dari 1 dan batas atasnya kita hitung sampai sampai dengan jumlah bilangan ini yaitu 5. Nah, ya. Nah, jadi sudah dapat. Nah, kita tinggal menghitung kira-kira angka berapa sih nanti dia harus tetap ketika dikalikan hasilnya tetap sama. Ada 2, 4, 6, 8, dan 10. Nah, jadi 2 itu ketika dikalikan 1 hasilnya adalah 2. Kemudian 2 dikalikan 2 hasilnya 4, 2 dikalikan 3 hasilnya 6, 2 dikalikan 4 hasilnya 8, 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Sehingga batas bawahnya itu 1, batas atasnya 5, dan bentuk notasi sigmanya adalah 2K. Jadi 2 dikali K, 2 dikalikan 1 sampai 5. Ya, sehingga nanti dapat hasilnya seperti, baris bilangan berikut ini, ya. Jadi didapat, notasi sigma dari contoh soal yang kedua ini adalah sigma, dari 2K untuk K sama dengan 1 sampai 5. Notasi sigma. Nah, di sini ada 6 sifat notasi sigma, di mana nanti sifat-sifat ini berguna untuk membantu kalian menyelesaikan sebuah soal. Jadi nanti tergantung soalnya, kalian bisa sambil memperhatikan soalnya, kira-kira soalnya mengikuti sifat yang keberapa, ya. Entah dia sifat pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, nanti cara penyelesaiannya kalian juga tinggal mengikuti langkah-langkah di sifat ini. Misal sifat yang pertama, sigma sigma C untuk K sama dengan 1 sampai N, maka nanti penyelesaiannya itu sama dengan N dikali C. Nah, kemudian untuk sifat yang kedua, sigma C dikali AK untuk K sama dengan 1 sampai N, itu sama dengan C dikali sigma AK untuk K sama dengan 1 sampai N. Nah, kemudian sifat yang ketiga, untuk sigma AK ditambah atau dikurang BK untuk K sama dengan 1 sampai N, itu sama dengan sigma AK untuk K sama dengan 1 sampai N ditambah atau dikurang sigma BK untuk K sama dengan 1 sampai N. Nah, begitu juga sampai sifat yang keenam ini, yang terakhir ya, yaitu sigma AK untuk K sama dengan M sampai N itu sama dengan sigma AK ditambah P untuk K sama dengan M dikurang P sampai N dikurang P. Nah, jadi nanti tergantung soal kira-kira mengikuti sifat yang keberapa. Nah, tentukan nilai dari sigma 4N kuadrat untuk N sama dengan 1 sampai 5. Nah, di sini kita bisa sambil perhatikan, nah kira-kira contoh ini mengikuti sifat yang keberapa ya, supaya nanti jadi patokan kalian untuk menyelesaikan soal ini dan memudahkan kalian. Nah, jadi di sini ada penyelesaiannya. Jadi untuk, contoh ini, contoh yang pertama ini, dia menggunakan sifat yang kedua tadi. Sifat yang kedua itu adalah sigma C dikali AK untuk K sama dengan 1 sampai N itu sama dengan C dikali sigma AK untuk K sama dengan 1 sampai N. Nah, jadi penyelesaiannya kita mengikuti ini. Nah, C-nya berapa kira-kira? Oke, C-nya itu adalah 4, kemudian AK-nya adalah N kuadrat. Nah, jadi di sini langsung bisa kita tuliskan, kita pisahkan antara 4 dan N kuadrat. Jadi 4 sigma N kuadrat untuk N sama dengan 1 sampai 5. 4-nya tetap kita turunkan, kita selesaikan untuk pengoperasian notasi sigma ini. Nah, jadi N kuadratnya kita ganti dengan N-nya 1 sampai 5. Jadi 1, 2, 3, 4, dan 5. Dengan tetap mengikuti rumusnya itu adalah N
kuadrat. Jadi ketika satu kita ganti N-nya dengan satu berarti jadi satu kuadrat. Kemudian 2 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan yang terakhir batas atasnya adalah 5 kuadrat. 4 tetap turun dikalikan satu kuadrat sama dengan satu, ditambah 2 kuadrat sama dengan 4, kemudian ditambah 3 kuadrat sama dengan 9, ditambah 4 kuadrat sama dengan 16, ditambah 5 kuadrat sama dengan 25. Sehingga 4 dikali satu ditambah 4 ditambah 9 ditambah 16 ditambah 25 itu hasilnya adalah 55. 4 dikali 55 sama dengan 220. Jadi itu adalah langkah penyelesaian untuk contoh yang pertama khusus dari sifat-sifat notasi sigma. Nah, di sini kita disuruh membuktikan supaya ruas kiri ini hasilnya harus sama dengan ruas kanan. Nah, jika sudah berbicara tentang pembuktian, otomatis salah satu ruas harus kita rubah bentuknya supaya nanti menjadi sama kedua ruas tersebut, baik kiri ataupun kanan. Nah, di sini soalnya adalah buktikan bahwa sigma K ditambah satu kuadrat itu untuk K sama dengan satu sampai N sama dengan sigma K kuadrat untuk K sama dengan satu sampai N ditambah 2 dikali sigma K ditambah N untuk K sama dengan satu sampai N. Nah, oke. Nah, jadi otomatis nanti sifat yang tadi ada 6 sifat itu pasti akan digunakan untuk penyelesaian setiap contoh ini. Oke, nah jadi mana yang kira-kira bisa dengan mudah kita rubah bentuknya? Jadi kita lihat, yang bisa kita rubah itu adalah pada ruas kiri ya. Jadi kita mau merubah ruas kiri supaya nanti ruas kiri itu hasilnya sama dengan ruas ruas kanan ini ya. Nah jadi, sigma K ditambah satu kuadrat untuk K sama dengan satu sampai N itu kita rubah karena di sini sudah berbicara tentang kuadrat, otomatis kita harus mengalihkan secara kuadrat. Jadi K ditambah satu dikalikan dengan K ditambah satu sehingga hasilnya dapat K kuadrat ditambah 2K ditambah satu. Nah, kemudian ini tetap K sama dengan satu untuk batas bawahnya dan batas atasnya adalah N. Nah, kemudian kita rubah bentuk ini. Kira-kira kita akan merubahnya dengan cara apa? Oke, jadi kita pisahkan hasil dari perkalian ini tadi masing-masing dengan menambahkan tanda sigmanya. Oke, menjadi sigma K kuadrat untuk K sama dengan satu sampai N ditambah sigma 2K dari sini jadi K kuadrat, kemudian dipisah 2K untuk K sama dengan satu sampai N dan ditambah sigma 1 untuk K sama dengan satu sampai N. Nah, kemudian kita ingat kembali untuk sifat yang kedua tadi ya. Sifat yang kedua itu bahwa ketika ada suatu ada suatu bilangan atau sifatnya adalah C dikali AK, otomatis nanti di sini harus dipisahkan antara bilangan 2 dan K-nya ya. Nah, sehingga menjadi yang lainnya tetap, jadi tidak perlu kita rubah lagi, jadi kita hanya merubah ini notasi sigma untuk 2K-nya. Jadi untuk yang lainnya tetap turun. Sigma K kuadrat untuk K sama dengan satu sampai N ditambah. Nah ini mengikuti sifat yang kedua tadi 2 dikali sigma K untuk K sama dengan satu sampai N ditambah dengan N. Ya karena apa? Karena ini bisa langsung kita masukkan untuk nilai satunya kan untuk batas atasnya adalah N. Jadi kita bisa langsung tulis N karena hasilnya pasti adalah N. Oke ya, itu untuk contoh yang terakhir. Baik, sekian di Sigma. Semoga memudahkan kalian untuk menjawab soal-soal yang berkaitan dengan notasi Sigma. Baik, selamat pagi dan terima kasih.